Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, menarik nih ya. Jadi ada yang minta 3 penjelasan gitu loh. Yang pertama, bisa nggak katanya Lactobacillus dan juga Saccharomyces buat merombak jenis sayuran dan juga buah-buahan menjadi unsur hara bagi tanaman. Karena katanya Lactobacillus dan juga Saccharomyces cuma bisa buat merombak gula dan bakalan menjadi 4 hal: etanol, alkohol, asam asetat, dan juga cuka ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, IM4 itu tidak perlu dilakukan aktivasi karena katanya ada mikroorganisme jenis penambat nitrogen dan juga pelarut fosfat bakalan mati kalau kita tutup secara rapat. Kemudian yang ketiga, kenapa dalam pembuatan kompos itu fermentasinya terbuka sedangkan fermentasi pada pupuk organik cair itu tertutup gitu loh. Nah, langsung saja kita bahas nomor 1 dan juga nomor 2. Bisa nggak katanya Lactobacillus dan juga Saccharomyces buat merombak jenis sayuran dan juga buah-buahan jadi unsur hara buat tanaman kita. Serta kalau misalnya IM4 kita lakukan aktivasi, mikrobanya bakalan mati katanya. Nah, dan saya mau klarifikasi dulu ya sahabat tani bahwa etanol itu adalah alkohol yang selama ini kita kenal. Jadi yang selama ini alkohol yang diminum orang buat ngefly gitu ya sahabat tani, yang bisa bikin seseorang itu bisa di luar kesadaran, di luar kendali, bahkan di luar dari prediksi BMKG gitu kan. Nah, itu adalah etanol ya sahabat tani. Dan saya nggak tahu, jangan-jangan sebelum bikin video si Gaib nyata minum dulu gitu kan. Makanya depan kamera sering ada gelas ya nggak. Dan lagi asam asetat dan juga cuka itu sama ya sahabat tani. Nah, lihat sendiri apa cuka kandungannya gimana? Asam asetat ya enggak. Maka mari kita bagi menjadi 2 ya sahabat tani. Jadi yang nanya kita sebut dengan cuka dan nanti yang ngejawab kita sebut dengan asam asetat, oke? Dan lagi kira-kira jenis sayuran dan juga buah-buahan apa cuma memiliki kandungan gula aja? Ya enggak kan ya sahabat tani, karena ada juga kandungan kaliumnya, kalsium, fosfor dan kandungan-kandungan lainnya. Dan kandungan inilah yang nanti setelah selesai dilakukan fermentasi bakalan kembali ke tanaman menjadi unsur hara. Maka di sini sudah bisa kita jawabin ya sahabat tani, bisa nggak katanya Lactobacillus dan juga Saccharomyces buat merombak jenis sayur-sayuran menjadi unsur hara bagi tanaman? Jawabannya pasti bisa ya sahabat tani. Jadi sampai di sini saya kira udah cukup ya sahabat tani penjelasannya. Dan saya benar-benar terima kasih loh sama si asam asetat yang udah bantuin saya buat ngejawab pertanyaan dari si cuka. Maka sekarang ya sahabat tani, mari kita masuk pada penjelasan ilmiah tentang mikroorganisme. Dan saya bersyukur banget ya sahabat tani, sewaktu kuliah di Yogyakarta dulu di laboratorium itu saya sering banget nemenin dosen saya namanya Pak Heri ya sahabat tani buat ngelakuin pengujian demi pengujian. Dan ini ya sahabat tani foto kami waktu diundang di TVRI Yogyakarta tahun 2013 lalu. Dan mari kita mulai dengan penjelasan pertama, yaitu seputar strain. Contoh ya sahabat tani, Lactobacillus casei sirota strain gitu kan. Artinya Lactobacillus yang strainnya adalah casei sirota yang digunakan dalam pembuatan Yakult ya sahabat tani. Dan Lactobacillus sendiri ada banyak banget strain-strainnya, dan ini adalah beberapa strain yang terdaftar pada Badan POM. Kemudian Saccharomyces strainnya juga banyak ya sahabat tani. Dan kenapa sih ini tuh dibedakan ya enggak? Karena disesuaikan dengan tujuan dari aplikasinya. Makanya IM4 sendiri ada IM4 yang kuning yang isinya itu Lactobacillus dan juga Saccharomyces ya sahabat tani. Dan ada juga IM4 perikanan isinya juga sama gitu kan, Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Lalu bedanya apa sih? Ya strainnya ya sahabat tani yang berbeda. Dan kalau Anda bertanya gitu kan, bisa nggak kalau seandainya misal kita cuma punya IM4 perikanan gitu kan dipakai buat pertanian ya enggak? Maka begini ya sahabat tani, pisau misalnya apa cuma satu jenis aja? Ya enggak kan ya sahabat tani, ada pisau dapur, ada juga pisau buat ngupas buah ya enggak? Kemudian ada juga yang bahkan buat ngebelah ya sahabat tani, serta pisau-pisau lainnya gitu kan. Lalu muncul pertanyaan, bisa nggak kira-kira kalau pisau yang buat ngupas buah kita gunakan buat ngebelah, bisa nggak kira-kira?
Ya bisa-bisa aja ya sahabat tani, tapi kan pasti berbeda hasilnya. Bisa jadi bakalan lama ya enggak, kan dia kecil ya sahabat tani, dan bisa juga bentuknya nggak bakal rata ya karena memang dia kecil gitu kan. Artinya sama juga dengan IM4, adanya yang perikanan dipakai buat pertanian, bisa nggak gitu kan? Ya sebenarnya bisa-bisa aja ya sahabat tani, cuma memang hasilnya yang nggak bakalan seperti yang memang seharusnya. Entah misal kecepatan jadinya kah yang berbeda ya sahabat tani, atau hasil akhirnya kah yang berbeda gitu kan, tetapi memang masih tetap bisa digunakan untuk pertanian. Dan lagi ada yang menggantinya justru dengan Yakult gitu kan, Lactobacillus casei shirota strain. Bisa nggak katanya buat pertanian? Ya bisa-bisa aja ya sahabat tani, cuma memang hasilnya nggak bakal seperti yang seharusnya penggunaannya nggak. Kalau saya ada Yakult ya saya minum ya sahabat tani ya nggak. Dan saya juga pernah ditanya gini ya sahabat tani, Pak katanya Yakult kan Lactobacillus isinya IM4 juga sama Lactobacillus juga, berarti bisa dong buat diminum gitu kan. Ya silahkan ya sahabat tani, kalau memang Anda mau ngeminum gitu kan, dan bakalan mati keracunan nggak? Ya enggak ya sahabat tani, cuma memang apa nggak punya minuman lain gitu loh, kok malah IM4 yang diminum gitu kan. Selanjutnya yang nomor 2 ya sahabat tani, setelah kita memahami tentang strain, kemudian berdasarkan kebutuhan akan oksigennya, pertama ya sahabat tani, ada yang namanya mikroba aerob, artinya dalam pertumbuhannya bakalan memerlukan adanya oksigen. Kemudian yang kedua itu mikroba anaerob fakultatif, artinya jenis mikroorganisme itu fleksibel ya sahabat tani, artinya ada apa enggak oksigen yang enggak jadi masalah bagi dia ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya mikroba anaerob aerotoleran gitu kan, dan jenis ini meskipun dia tuh anaerob ya sahabat tani, tapi masih memiliki toleransi atau mampu buat hidup ketika ada oksigennya. Serta mikroba anaerob mutlak ya sahabat tani. Nah namanya aja mutlak ya enggak, artinya harus nggak boleh kena oksigen. Lalu kira-kira nih Lactobacillus sama Saccharomyces masuk yang mana ya enggak? Maka pada strain-strain tertentu Lactobacillus dan juga Saccharomyces itu bersifat anaerob fakultatif, artinya fleksibel gitu ya sahabat tani. Ketika nggak ada oksigen maka dia bakalan bermetabolisme sebagaimana mestinya, mengubah pati menjadi gula dan juga mengubah gula menjadi asam laktat. Tapi ketika ada oksigen maka dia bakalan mengubah oksigen tersebut menjadi peroksida. Dan ini tertulis loh ya sahabat tani pada jurnal berjudul Potensi Senyawa Metabolit yang dihasilkan Lactobacillus plantarum sebagai bahan biopreservasi dan antibakteri pada bahan pangan asal hewan. Yaitu dalam keadaan anaerob, Lactobacillusnya mampu melakukan fermentasi dengan mengubah gula menjadi asam laktat atau alkohol dalam kondisi heterofermentatif. Serta dalam keadaan aerob, Lactobacillusnya dapat mengkonversi oksigen menjadi peroksida. Nah, ayo mau lebih ilmiah seperti apa lagi coba kalau kita nggak berpegangan sama jurnal ya nggak? Dan saya juga berani bilang kayak gini ya sahabat tani, karena memang sejak tahun 2013 lalu saya udah sering bolak-balik bahas yang kayak beginian gitu ya sahabat tani. Maka kalau kita mau memang berbicara secara ilmiah maka harus memenuhi dua unsur itu. Pertama dasarnya apa, yang kedua buktinya apa ya enggak? Lah kalau ceplas-ceplas gitu dibilang ilmiah gitu kan, maka balik lagi referensinya apa, dasarnya apa, buktinya mana gitu ya sahabat tani ya enggak? Ada sih ada gitu kan bukti nanam di polybag ya enggak, dan katanya pakai POC pintar ya enggak. Tapi kok cabenya kayak gini gitu kan, apa kurang nitrogen ya sahabat tani, kuning ya enggak. Nah, jadi ya sahabat tani itu dulu. Dan buat sahabat tani yang mau detail soal fermentasi kompos, yang bahkan ya sahabat tani bisa membenahi tanah yang sebelumnya adalah lahan tambang pasir, bisa disulap ya sahabat tani menjadi agrowisata, maka silakan ya sahabat tani, detailnya ada pada video yang ini ya sahabat tani. Dan juga saya mau konfirmasi gitu kan, banyak yang kemarin salah tangkap gitu kan, katanya Pak Rizal itu STMM dan bukan pertanian gitu kan. Jadi tepatnya ya sahabat tani,
SST, bukan ST ya sahabat tani. ST itu sarjana teknik, kalau SST itu sarjana sains terapan gitu loh. Dan saya adalah lulusan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta. Dan setelah lulus langsung ya sahabat tani saya ngambil S2 Manajemen SDM di STE Indonesia Banjarmasin. Maka mudah-mudahan tanggapan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, gunakan hati nurani kita, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.